Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, Bapa. Dalam kehidupan kami itu semua karena Engkau. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena pemeliharaan Engkau, Bapa. Pimpin tuntun langkah kami, terlebih lagi Bapa. Biarlah firman-Mu yang memimpin kehidupan kami, bukan beracara dalam kehidupan hati kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh, tertanam dan bertumbuh, dan biarlah nama Tuhan saya dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Allah Roh Kudus yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di 2 Tawarikh pasal yang ke-33 di ayat yang ke-12 dikatakan di situ, dalam keadaan yang terdesak yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu kisah Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia. Bagaimana kita melihat dikatakan, dicatat dalam 2 Tawarikh, bahkan di Raja-Raja dikatakan kehidupannya yang begitu jahat di mata Tuhan. Ia tidak melakukan hal yang baik, tetapi ia melakukan hal yang jahat, sehingga ia membuat hati Tuhan terluka. Ia membangun mesbah-mesbah, bukit pengorbanan yang sudah dihancurkan oleh ayahnya. Dia membangun kembali berhala-berhala sampai anaknya dia korbankan. Dia bawa kepada dewa, kepada Baal. Bahkan semua dalam rumah Tuhan ia menaruh patung Asyera. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, di atasnya mengatakan bahwa begitu jahat Manasye sampai hati Tuhan dilukai oleh sikapnya. Hati Tuhan terluka karena sikap Manasye. Ia menyesatkan bangsa Yehuda sampai Tuhan tuh marah. Tuhan sakit hati karena sikap Manasye. Bahkan firman Tuhan dikatakan di ayat 10, dikatakan kemudian firman Tuhan datang berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukan. Bahkan sampai firman Tuhan sudah turun berbicara kepada Manasye, mereka tetap menghiraukan. Mereka tidak mendengarkan bagaimana firman Tuhan yang datang kepada mereka untuk supaya mereka berbalik. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan bekerja sehingga Manasye bisa berbalik. Kalau kita melihat di ayat 11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Ketika dia sudah ditangkap oleh Raja Asyur dan dibawa ke Babel, disitulah Manasye tersadar. Dalam keadaan terdesak, dia sadar. Dan dikatakan di ayat 12, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Walaupun begitu banyak dosa yang dia sudah lakukan, begitu banyak berhala-berhala yang dia buat, yang melukai hati Tuhan, bahkan menyesatkan bangsa Yehuda, bangsa Israel, dikatakan di sini ia berusaha. Inilah bukti kasih karunia Tuhan kepada Manasye, bahwa ketika ia datang melunakkan hati Tuhan, dikatakan di sini ia merendahkan diri. Di ayat 12, dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Apapun segala kebanggaan, segala yang dia punya, dia datang merendahkan diri karena keadaannya sudah terdesak. Kadang-kala kita sebagai umat-umat Tuhan, tanpa sadar, kita sering melukai hati Tuhan. Kita sering masih hidup dalam berhala.
hidup dalam dosa, tidak mau mendengarkan kebenaran firman seperti Manasye. Dan kadangkala hidup kita sama seperti Manasye, sudah terdesak baru kita ingat Tuhan, melunakkan, kita berusaha melunakkan. Tetapi di sini kita belajar dari Manasye bagaimana untuk merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Ini adalah bukti kasih karunia Tuhan. Ini adalah bukti bagaimana Tuhan tidak melihat masa lalu Manasye, apa yang dia sakit, apa yang dia telah buat begitu banyak. Tetapi ketika ia datang betul-betul kepada Tuhan, membereskannya, melunakkan hati Tuhan dengan merendahkan diri, ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan Allahnya. Dengan kata lain, dia berserah penuh, dia kembali kepada Tuhan, merendahkan diri bahwa Tuhan yang akan memimpin kehidupannya. Dia kembali kepada Tuhan, dia melepaskan segala berhala-berhala, dia melepaskan apa yang dia pernah buat. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi. Bahkan ketika dia berdoa, dikatakan Tuhan menjawab doanya. Di ayat yang 13 dikatakan, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukan sebagai raja. Luar biasa sekali kita lihat bagaimana ketika Tuhan bekerja, ketika kita sudah membereskan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak benar, kita sudah merendahkan diri, datang kepada Tuhan, membereskan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika kita berdoa, doa itu akan dijawab. Dan dikatakan memulihkan keadaannya. Ia membalikan keadaan, kedudukannya sebagai raja. Kedudukan Manasye dikembalikan. Walaupun mereka sudah diserang oleh Raja Asyur, dia sudah ditangkap, tetapi bagaimana Tuhan bisa bekerja? Itulah cara Tuhan. Kita tidak bisa menduga, kita tidak bisa memakai cara pikir kita, tetapi ketika kita membereskannya sama Tuhan, Tuhan akan bekerja. Dan di sini dikatakan Tuhan menjawab doa Manasye. Begitu juga kita, ketika kita datang dengan kesungguhan hati, apapun itu keadaan kita, mungkin kita sedang dalam terdesak, mungkin banyak hal-hal yang kita melukai hati Tuhan. Mari datang, merendahkan diri, sujud menyembah, membereskan kepada Tuhan kehidupan kita. Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dia akan menghapuskan dosa kita, apapun itu. Dikatakan doa merah seperti kemis pun dia mengubahnya menjadi putih salju. Itulah sifat Allah kita. Ketika kita datang memperbaiki diri, kita datang berubah, kita datang mengambil sikap merendahkan diri, doa kita akan terjawab. Dia akan memulihkan keadaan kita, dia akan mengangkat kita. Dan tidak ada satupun dikatakan di sini, dikatakan kedudukannya, ia memulihkan kedudukan Raja Manasye. Bahkan kita lihat selanjutnya bagaimana kehidupan Manasye ketika dia berubah hidupnya betul-betul kepada Tuhan. Dia ikut, dia melakukan semuanya, dia datang membawa mezbah persembahan kepada Tuhan. Kalau kita membaca lagi selanjutnya, itulah yang dikatakan perubahan. Jadi kita berubah bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan sikap kita, hidup kita. Dan kita lihat Tuhan akan tolong, Tuhan akan beracara. Asal dengan kesungguhan hati, dengan merendahkan diri, Tuhan akan beracara atas setiap kehidupan kita. Bukan sekedar air mata saja, kemudian besok kita kembali lagi berbuat dosa, tetap melakukan itu. Tetapi di sini kita ditekankan bahwa ketika kita merendahkan diri, membereskan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan beracara, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mari kita belajar dari Manasye. Biarlah kita merendahkan diri kita. Dengan cara merendahkan diri kita, kita sedang merendahkan hati Tuhan. Dan kita lihat Tuhan akan beracara. Bahkan apapun yang kita doakan dikatakan akan terjawab. Doa Manasye terjawab karena dia merendahkan diri. Dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan beracara di setiap kehidupannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengalaman firman-Mu. Engkau melihat kehidupan kami, Bapa. Kau menilik semuanya, Bapa.
Kalau masih ada hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kami, ampuni kami semua. Biarlah kami seperti Manasye Bapa, hidup mau merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak baik Bapa, tetapi berpusat kepada Engkau, sehingga kami tahu Bapa, Engkau yang akan memulihkan keadaan kami, Engkau akan beracara. Bahkan doa-doa kami tahu Engkau akan jawab ketika kami sudah pulih, ketika hidup kami sudah berbalik, ketika hidup kami sudah benar di mata-Mu Bapa. Kami tahu Engkau yang akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami semua, bahkan semuanya Bapa. Biarlah hidup kami hidup yang berkenan kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.